Halo teman-teman semua, di sesi ini, di video pengantar ini, saya menunjukkan tipe dari writing GT, informal letter dan formal letter. Karena aku coba ubah dulu namanya, informal dan formal letter. Contoh dari formal letter yang teman-teman bisa lihat yang warna merah ini, biasanya formal letter itu ditujukan untuk director, bos, kantor, atau university. Sedangkan untuk tipikal surat informal itu ditujukan ke biasanya ke teman, oke, biasa ditujukan ke family. Cara menulisnya pun sebenarnya hampir mirip-mirip sama, hanya pada saat penggunaan vocabulary-nya saja. Adapun penggunaan vocabulary-nya tidak begitu signifikan berbeda karena formal dan informal itu ditujukan untuk korespondensi surat menyurat. Untuk video pengantar ini saya akan membahas tentang informal aja dulu ya. Saya akan tunjukkan bagaimana teman-teman mendevelop atau menjawab soal writing task 1 informal letter. Kalau teman-teman ketemu sama soal seperti ini, hal yang teman-teman perlu perhatikan adalah you need to highlight it, pahami apa yang ditanyakan. Itu adalah sesi pertama, memahami pertanyaan. Teman-teman perlu memahami pertanyaan. Yang kedua, teman-teman perlu mencatat poin penting yang ada di warna biru itu. Kemudian silakan teman-teman menyusun hadiahnya. Memahami pertanyaannya. Ini tentang apa sih pertanyaannya? Oh, kalau kita lihat di sini adalah you are going to another country to study. Berarti kita akan pergi ke country untuk study. Oke. Kemudian, apalagi kata kuncinya? Di sini ada kata kuncinya, you would like to do a part-time job. Oke, kita akan part-time job di sana. Kemudian sambil part-time job kita ngapain? Kita belajar. Jadi kata kuncinya adalah country to study, part-time job, dan study. Kemudian apalagi kata kunci berikutnya, you want to ask a friend who lives there for some help. Oke, nanti you akan tanya temanmu, minta bantu sama temanmu untuk beberapa poin. That's great. Kemudian teman-teman diminta untuk menulis surat ke temannya. Oke. Kemudian kata kunci berikutnya adalah teman-teman diminta untuk ngasih detail terhadap study plan-nya. Kemudian diminta untuk menjelaskan kenapa teman-teman butuh part-time job. Kemudian teman-teman juga diminta untuk mensuggest apa yang kawanmu perlu bantu. Seperti ini. Jadi ada 3 poin yang teman-teman perlu highlighted. 3 cara ini perlu teman-teman 3 cara yang dilakukan sebelum menulis surat. Perhatikan teman-teman memahami pertanyaannya. Apakah model soalnya formal atau informal? Yang kedua, pastikan teman-teman mencatat poin-poin pentingnya. Ini yang saya warnai. Kemudian yang ketiga, saatnya kita menyusun idea. Idea yang mana? Idea yang ada di bullets-nya. Bullets yang mana? Ini. Idea 1, idea 2, dan idea 3. Itu yang teman-teman perlu bikin. Jadi bullet 1, bullet 2, bullet 3. Ini yang kita susun. Ayo, kita sekarang mulai menyusun untuk idea yang pertama. Nih, kita coba susun dulu. Give detail of your study plan. Kira-kira ketika kita berbicara tentang study plan, study di negara tersebut, teman-teman akan belajar apa? Any lesson, any subject atau any subject that you learn di sana. Apa saja misalnya? Mungkin teman-teman ada yang belajar hukum, ada yang belajar medicine, atau mungkin you belajar let's say marketing, atau mungkin you belajar history. You choose one of them. Kira-kira lesson atau subjek apa yang rencananya teman-teman akan pelajari di kampung orang itu, apa di negara orang. Kemudian
teman-teman perlu highlight di sana itu yuk belajar di program apa. Misalnya any type of courses. Apakah di sana sebentar, any type of courses. Apakah teman-teman di sana undergraduate, ataukah teman-teman di sana untuk master, ataukah PhD, atau apa? Oke. Yang berikutnya, teman-teman masih thinking lagi, kira-kira detail apa lagi yang akan kita diskusikan? Details apa lagi yang akan teman-teman diskusikan di sana tentang study plan-nya? Setelah lesson oke, kemudian kursisnya oke, apalagi ya? Oke, alasannya kenapa misalnya teman-teman belajar di luar negeri? Alasannya kan banyak. Mungkin satu, mendapatkan beasiswa, mungkin ya. Why kita bilang why are you studying? Nah, jadi kita bisa breakdown apa saja. Mungkin teman-teman belajar untuk scholarship. Let's say scholarship. Apalagi misalnya you belajar di sana karena you mau experience culture. You belajar di sana mungkin karena you pikir di sana sekolahnya bagus. Oke, good. That is the detail. Ini detail dari poin nomor 1 yang teman-teman perlu breakdown. Apakah kita perlu menuliskan semua? Yes, you perlu masukkan ini karena teman-teman diminta untuk menulis di detail. You nanti bisa pilih, mungkin you akan bicara marketing. Di marketing di sana, apakah teman-teman ngambil undergraduate, master, atau PhD? You bisa ambil master. Kemudian, you belajar apa di sana? Melalui apa? Program apa? Scholarship, oke. Experience cultures, oke. Atau mungkin alasannya teman-teman belajar di luar sana karena fasilitas dari kampus atau sekolah yang di sana yang sangat bagus. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, teman-teman perlu jawab lagi. That's great. Ini kita ambil, kemudian kita taruh di bawah ya. Di sini, explain why you want to get a part-time job. Kenapa teman-teman membutuhkan part-time job? Banyak alasan. Alasan yang paling umum adalah karena butuh duit. Apalagi misalnya, saya mau part-time job karena part-time job itu berhubungan dengan pelajaran saya, misalnya part of your course, mungkin ya, part of your course. Nggak apa-apa, kita persiapkan aja idenya kan. Part of your, apalagi, saya ngambil part-time job itu karena saya mau belajar English. I want to improve my English. Apalagi mungkin saya belajar di sana karena saya mau meet new people from different let's say different background mungkin kan. Itu alasan-alasannya. Setelah teman-teman membuat yang poin kedua, sekarang kita pindah ke bullet yang ketiga. Jadi kita punya bullet yang ketiga. Suggest how your friend could help you to find the job. Jadi you bilang sama temanmu, kira-kira bisa nggak kamu bantu saya untuk melakukan hal-hal ini sehingga saya bisa segera mendapatkan part-time job. Oke, apa saja kira-kira suggestion-nya? Bisa nggak kamu tolong saya cariin lowongan pekerjaan di internet, misalnya suggest website-nya. Website untuk job vakansi misalnya kan. Apalagi job vakansinya mungkin bisa tidak kamu saja saya carikan saya di newspaper, atau mungkin bisa tidak kamu tanya temanmu deh, kemudian mungkin tanya teman kerjamu, their coworkers mungkin, atau mungkin you tanya bosmu. Oke, atau mungkin ada nggak kebutuhan-kebutuhan lainnya, special required yang dibutuhkan di sana. That's great. Atau cukup sampai sini saja deh. Jadi 3 cara yang dilakukan sebelum teman-teman menulis surat ketika teman-teman mendapatkan soal seperti ini. Yang pertama, teman-teman perlu memahami pertanyaannya. Apakah dia formal atau informal letter? Yang kedua, teman-teman perlu mencatat poin-poin penting. Poin-poin pentingnya ini yang saya highlighted di atas. Oke. Kemudian teman-teman breakdown idenya yang ada di bullet 1, bullet 2, bullet 3. Cara breakdown-nya seperti apa? Ini yang teman-teman bisa lihat.
Misalnya untuk bullet 1, saya bicara tentang detail plans-nya. Ada ini history, ada marketing, ada medicine, ada law, kemudian PhD mungkin teman-teman di sana untuk ngambil master atau mungkin undergraduate. Kemudian alasannya kenapa? Scholarship, experience culture, atau good school. Ini adalah detail. Kenapa kita perlu mempersiapkan studi kita atau alasan kenapa kita ke sana. Yang kedua, teman-teman juga memberikan alasan kenapa teman-teman butuh part-time job. Ada yang butuh money, ada yang part-time job karena ini bagian dari kursus saya, studi saya. Ada yang bilang karena mau learn English, improve English-nya, atau ada yang bilang saya mau part-time job karena I want to meet people from different background. Kemudian di next-nya teman-teman kasih suggestion, sehingga teman-temanmu dapat membantumu dalam hal, oke, bisa nggak kamu cariin saya lowongan di website? Bisa nggak cariin saya lowongan di newspaper? Atau bisa nggak kamu cari tahu ke temanmu atau teman kerja atau bosmu perihal lowongan kerja untuk saya? Seperti ini. Setelah teman-teman ketemu poin-poin seperti ini, saatnya kita menyusunnya ke dalam kalimat. Ini aku ambil lagi. Desperate, ini aku ambil lagi. Desperate, ini kemudian aku coba turunkan. Nah, desperate. Saatnya kita menyusunnya dalam kalimat. Ini aku kasih warna apa ya? Let's say warna hijau aja. Kemudian ini aku kasih warna coklat aja. Kemudian tetap aja warna hitam kan ya? Oke. Desperate. So, apa yang kita ambil? Teman-teman boleh ambil misalnya ambil yang history atau marketing atau medicine atau law. You need to take one of them. Let's say saya ambil marketing. Kemudian saya ke sana untuk master saya. Oke, that's great. Kemudian alasannya saya ke sana karena saya mau merasakan bagaimana sekolah yang bagus. Nah, ini poin-poin ini yang teman-teman ambil. Jadi kita bikin misalnya kata kuncinya adalah di sini. Oke, I take this one for misalnya master. Sini aku kasih warna merah aja ya. Misalnya masters in marketing. Oke, ini aku ambil masters in marketing. Kemudian because master in marketing because I want to, let's say, experience a good school. Misalnya good school, right? Oke. Kemudian teman-teman jawab untuk nomor 2. Kira-kira untuk nomor 2 mau ambil yang mana? Mau ambil yang make money kah, part course kah, learn English kah, atau meet people from a different background? Atau you mau ambil 2 juga boleh. Let's say kita ambil make money, of course. Kita ke sana untuk making money, sekalian di sana kita untuk improve English. Jadi teman-teman bisa ambil poin ini, kemudian kita turunkan dan kita akan tulis misalnya need to make money. Kita ambil di atas need to make money and improve my English. Oke, that's great. Dan yang terakhir, kita minta teman kita untuk membantu kita mencari mencari lowongan pekerjaan di mana? Bisa di website, bisa di newspaper, bisa tanya bosnya. Mungkin kita cari newspaper aja ya. Satu, kemudian atau misalnya tanya bosnya. Jadi kita butuh itu. Jadi suggest. Jadi ini ya, suggest friend. Misalnya suggest any misalnya local news, newspaper, and misalnya ask the boss. Misalnya your friend boss, misalnya ask. Anggap saja kalau temanmu perempuan, bilang her boss. Kalau temanmu laki-laki, bilang dia his, right? Boss. Oke, that's great. Udah selesai. Jadi ini poin-poin kita. Detailsnya, you akan bicara tentang master marketing, karena you mau coba experience good schools di sana. That's the reason. Kemudian you need to make money, improve English. This is why you want to get part-time job. Kemudian suggestion untuk temanmu adalah tolong carikan saya di local newspaper atau tanya ke bosmu. So ini adalah isi surat teman-teman. Oke? Nah, sekarang setelah bentuk seperti ini, tahap berikutnya adalah teman-teman bikin
Structure dari informal letter. Strukturnya seperti apa? Teman-teman memulai dengan kata dear. Dear siapa? Nanti sebut nama temanmu, namanya langsung you mention saja. Setelah itu nanti teman-teman bikin kalimat pembuka. Just writing to let you know. Nah, ini titik-titiknya. Oke, ini template yang teman-teman perlu hafalkan. Jadi you tulis there apa, kemudian you tulis I'm just writing to let you know. Setelah itu nanti isi bullet 1, bullet 2, dan bullet 3. Let's say bullet 2 itu warna coklat dan bullet 1 itu dia warna hijau. That's great. So ini yang teman-teman breakdown. Oke. Setelah itu teman-teman kasih penutup. Penutupnya yang paling gampang dan mudah diingat adalah bilang saja all the best, kemudian your first name di sini. That's great. Ini structure dari informal letter, oke? Yang perlu you memorize. So memorize the skeleton. Okay, you need to memorize the skeleton. Okay, thank you. Setelah itu, saatnya kita membreak them down into sentences. Oke, kita breakdown masih panjang kan? Oke, jadi kita mencoba untuk membreakdown. Bentar, aku rapiin dulu ini ya. Masih ini aja deh. Oke, yes, great. Kita mulai dengan kata dear. Siapa nama temanmu? Ngarang aja ya, misalnya namanya adalah Samara. Namanya Samara, kemudian teman-teman mulai masuk dengan kata dear Samara. I'm just writing to let you know. Oke, ingat teman-teman mau ke negara mana? Remember, kita mau ke negara mana untuk study. Jadi you bilang, saya mau negara ini study dan kapan. Jadi I'm going to let you know. Bentar, aku coba ini kasih warna biru kayaknya. Ini langsung ke sini. Yes, I'm just let you know that I am moving. Bentar. Jadi kita bilang I am moving to Australia. Australia. Tanggal berapa kita ke sana? Bulan berapa? Misalnya September. September to start my master degree. Oke, karena kita ke sana untuk master degree. We agree that we want to go there because our master degree there. Oke. And then setelah teman-teman bikin itu, bikin kalimat opening ini, saatnya kita bikin bullet 1. So, kita bikin detailsnya untuk bullet 1. Kita ambil kata-kata yang ada di atas ini, kemudian kita taruh di sini. Nah, jadi detailsnya. Jadi kita bilang, let's say, I want to take, misalnya kita bilang, ini aku ambil dulu. Ini. Kemudian ini yang aku elaborate. I want to take my master degree. Di mana? Master degree at misalnya Monash Uni. Oke, Monash Uni untuk berapa lama? Misalnya for 2 years. Oke, for Monash Uni for 2 years. Kemudian kita bilang I will be studying marketing. Marketing kan? Karena kita bilang marketing, di sini adalah marketing master. Oke, I will be study marketing. So with a few modules. Modules in apa? Misalnya modules on advertising online advertising. Online advertising. Oke, berarti ini sudah, master sudah, marketing sudah, kemudian kita bilang ini good school. Oke, jadi kita bilang good school. That's great. Marketing. I want to take my master degree at Monash Uni for 2 years. I will be studying marketing with few modules on online class because I know that the program
has a good, ini kita sebutkan good, toh? Good, let's say good, the head has a good curriculum, misalnya curriculum, atau misalnya has a good lesson. Itu aja. That's great. Nah, setelah itu, teman-teman bikin kata-kata lagi yang sekiranya bisa membantu kita men-enlarge kata kunci yang ada di poin pertama ini. Mungkin kita bisa bilang, I know, kita bikin kata-katanya, I know it sounds misalnya super boring, but I need to complete, misalnya kita bikin alasan complete the course, misalnya the course before misalnya I can get a role in misalnya in a marketing office. Masih relevan kan? Jadi kita cari kalimat-kalimat pendukung yang mensupport reason kita, kenapa kita mengambil marketing itu. That's great. That's the first point that we have. Ini saya kasih warna hijau kan? Okay, good. Okay, that's done. And now let's move on to yang bulat warna coklat, bulat 2. Kita akan berbicara tentang kenapa kita butuh part-time job. Di sini alasannya yang kita bikin adalah saya butuh part-time job karena saya butuh money, sekaligus saya improve my English. Wah, itu yang kita enlarge. Jadi yang merah ini, yang merah ini yang kita akan breakdown menjadi kalimat. Bentar. Oke, jadi kita bilang talking about life in Australia. Karena kan kita tinggal di Australia. So talking about life in Australia. Kita bilang, teman-teman bilang, I think I'm going to, misalnya, I'm going to take, misalnya, take a part-time job. I'm going to take part-time job. Oke. Untuk apa? To help pay misalnya my living cost and rent while I'm studying here. That's great, right? Jadi untuk alasan uang, need make money karena I'm going to take part-time job to help pay my living cost and rent while I'm studying here. Oke, itu teman-teman bisa gunakan. Kemudian kita kasih alasan yang satu lagi. Sekalian saya juga mau improve bahasa Inggris saya. Jadi teman-teman bisa bilang, as you know, seperti yang kamu tahu, my English is not good. My English is not good. Jadi kita bilang it's not good. So I need a job that misalnya that really helps me improve my speaking and listening. Jadi jangan lagi bilang my English karena di sini Englishnya sudah ada. Jadi kita bilang helps me improve my speaking and listening. Kan udah selesai tuh. Yes, great. Nah, ini udah selesai. Bulat 2. Sekarang saatnya kita pindah ke bulat 3. Yes, great. Kita sekarang pindah ke bulat 3. Jadi kita minta ke teman kita untuk bisa nggak kamu bantu saya untuk mencariin pekerjaan via local newspaper atau tanya bosmu. Jadi kita bisa bilang, kita bertanya ke dia, would you be able to would you be able to help me to find the job through the local newspaper there. Nah, kita kasih bertanya. Or you can misalnya or you can alasan lagi email me a list of
the newspaper yang mengiklankan, newspaper that advertise jobs in your area, or you can email me a list of newspaper that advertise jobs in your area. Nah, berarti ini sudah untuk yang lokal ya. Sekarang kita jawab untuk yang bos. Kita enlarge lagi. Perhaps also kita bilang you can put, misalnya you can put, ini kalimat bahasa Inggris yang keren. You can put a good word in for me with the owner of your cafe where you walk in. Okay, the owner of the cafe, your cafe, the cafe where you walk in. Okay, that's great. Kita juga bisa tanya itu. Kemudian kita tanya kira-kira pekerjaan apa yang kita butuhkan. Okay, waiter work, let's say would be perfect for me because I will have to study during the day. Okay, that's good. That's the point that we have. Sip, udah saatnya kita hapus. Berarti kita sudah membuat bullet 1, bullet 2, bullet 3. Saatnya kita bikin penutup. Jadi teman-teman pakai saja all the best di bawahnya. Tulis di sini adalah all the best, tulis namamu, Edi. Seperti ini. Jadi model surat yang ada di atas, sebentar aku ambil dulu. Model surat yang ada di atas ini, informal ini. Oke, this is model suratnya. Teman-teman bisa menjawabnya dengan cara seperti yang saya lakukan, cara cepatnya. Jadi seperti ini. Dear Samara, I'm just writing to let you know that I am moving to Australia in September to start my master degree. Nah, ini sudah menjawab pertanyaannya, country to study. Oke. Kemudian kita jawab poin-poin yang ada di sini. Give details of your study plan. I want to take my master degree at Monash Uni for 2 years. Kemudian I'll be studying marketing with few modules on online advertising because I know that the program has a good lesson. I know it sounds super boring, but I think I can. Kita di sini kalimatnya nggak mas. But I think, coba saya perbaiki dulu. I think I need to complete the course before apalagi namanya, before let's say completed. I need to complete before I can get, betul. I think I need to complete the course before I can get enrolled. Oke, aman. Kemudian sesi berikutnya adalah part-time job. Kita tulis. Talking about life in Australia, I think I'm going to take part-time job to help pay my living costs and rent while I'm studying here. Okay. As you know, my English is not good, so I need a job that really helps me improve my speaking and listening. That's the reason. The next bullet is ask your friends to help you. Teman-teman bisa bertanya, would you be able to help me to find the job through the local newspaper there? Or kita balik aja ya sekalian. Or can you email me? So di sini berarti question. So can you email me a list of the newspaper that advertise job in your area? You bisa tanya seperti itu temanmu. Kemudian teman-teman kasih alasan satu lagi. Also you can put a good walk in for me with the owner of the cafe where you walk in. Waiter would be perfect. Jadi saya akan bekerja sebagai waiter saja deh. Perfect for me because I'll have to study during the day. So that's the point. Saya repeat lagi. Kalau teman-teman ketemu dengan soal writing, yang perlu teman-teman perhatikan apakah dia formal atau informal. Dalam hal ini kita akan bahas informal.
Ketika teman-teman tahu bahwasannya tipe soalnya adalah informal, maka step berikutnya adalah teman-teman perlu mencatat poin-poin yang ada. Poin-poinnya seperti yang warna hijau ini. Aku catat poin-poinnya. Kemudian teman-teman memulai untuk menyusun idenya melalui bullet-bullet nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. So, di sini kita memulai untuk menyusunnya. Untuk bullet 1, kita bahas tentang detailsnya. Apapun itu teman-teman bisa highlight it. You need to put them as many as you can. Oke, begitupun untuk bullet 2 dan bullet 3. Setelah teman-teman membuat kerangka seperti ini, step selanjutnya adalah you need to pick up. Dari yang banyak ini, mana yang teman-teman pick up? Nah, saya pick up adalah Master Marketing because I want to experience good school. Kemudian untuk yang alasan kenapa saya part-time job, because I need to make money and improve my English. Kemudian suggestion to your friend adalah, please help me find out the local newspaper and ask your boss. Nah, setelah teman-teman buat seperti itu, teman-teman perlu memahami skeletonnya. Skeleton itu adalah kerangka menulisnya. Pertama dimulai dengan kata dear, kemudian teman-teman I'm just writing to let you know, titik-titik, ini perlu dihafal. Kemudian di breakdown bullet 1, bullet 2, bullet 3, kemudian penutup all the best, kemudian your name. Kita mulai. I'm just writing to let you know that I am moving to Australia in September to start my degree. Pertanyaannya adalah di mana kata moving ini? Ini dari mana? Ini dari yang warna biru ini. Another country to study. Country-nya apa? You break down. Country-nya adalah Australia. Kapan? September. Untuk apa? Master degree. So this is what I call, you need to state your reason here. Oke, breakdown yang warna hijau yang ada di atas, breakdown yang warna coklat, kemudian breakdown yang warna hitam. Setelah itu you close dan tulis namamu. Seperti ini. Ketika kita lihat, jadinya kayak begini. Oke, that's great guys. Mudah-mudahan video pengantar ini membantu kita mengetahui bagaimana menyusun surat informal. Lalu nanti kita akan diskusi tentang soal formal letter. So ketika misalnya ada teman-teman pertanyaan, nanti kita akan diskusikan di sesi Zoom kita malam nanti. Thank you very much everyone.